Nah, ini dapur ya berarti ya? Ini mengarah ke dapur. Oh, ini kamar mandi yang tadi diceritain. Kamar mandi dan ruang setrikaan. Jadi begitu kamar mandi sebelah sini, si sosok yang ngeblok seperti terlihat yang Di sini. di sini. Iya, berarti dari tadi yang aku lihat dari sana teh ke sini. Bisa jadi faktor mata. Ya mata bener nenek teh ya orang zaman dulu lah, maksudnya orang tua teh kadang paruman lampu, kadang orang tua mah gitu ya, listrik gitu. Kadang kan lampu-lampu kecil itu tidak berpengaruh terlalu ya kepada biaya listrik ya sebenarnya. Apalagi lampu-lampu sekarang kan lebih murah. Nah kalau mati kebiasaannya matiin lampunya. Takut boros listrik. Iya, ditambah tempat yang penghuninya nggak terlalu banyak gitu. Jadinya banyaknya tempat-tempat yang cukup gelap dan Lebih banyak itunya ya. Iya, kalau dari orang. cerita Kakak kan jarang orang kesini, terus kalau kesini pun nggak terlalu banyak, sedangkan tempatnya besar, jadi banyak ruangan-ruangan yang jarang terisi atau jarang terlewat. Banyak soalnya. Kosong. Ini kamar, di sebelah ini kamar juga. Ini Ini kamar kosong. Yang jadi tempat kopi itu udah harusnya satu kan, garasi jadi tempat kopi. Sebelah itu kamar yang akhirnya dijebol untuk jadi tempat kopi juga, jadi Asalnya kamar kosong juga. Di atas juga ada 2 kamar kosong kan kayak gitu. Harusnya sih kalau rumah nggak ada yang nggak kepake ya, baiknya. Jadi bisa kita manfaatin buat ruangan apa. Kalau dulu memang rame, misalnya mak tuh bikin rumah ini. Kenapa banyak kamarnya? Karena memang cucunya, anaknya banyak. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk pindah sendiri kan masing-masing. Terus mak tuh orang yang rajin sholatnya, kuat agamanya sebenarnya. Terus hal-hal yang kayak gitu memang percaya. Tapi biasanya orang tua tuh ya udahlah ya. Kalau sampai mak merasa kayak ada yang nangis seperti itu tuh udah wow gitu. Hal yang dia ceritain teh ya berarti gitu. Iya. Mereka nangis terus mereka lewat, itu berarti kan kalau dari yang tadi kita sempat tanyain yang di depan situ, dia cuman ingin biar pada tahu aja gitu mereka ada di sini. Meskipun akhirnya sekalipun cuman sekali aja teh kita teh langsung tahu ayah gitu kan di situ. Tapi kan kalau sampai berulang-ulang apa nih? Ada apa nih? Ini tuh mereka kayak punya aktivitas sendiri di sini. Iya kan? Jadi kayak udah ini tempat aku gitu. Iya, berarti bukan lagi kayak buktiin orang ayah. Iya. Berarti ini mah udah situ. Iya, levelnya kayak udah. Ya, ini tempat saya mungkin. Karena saya dapat cerita juga kan yang zaman dulunya tempat ini. Ingat nggak? Apa lupa sih, tapi sempat diceritain pasti orang tua teh menceritakan dulu teh. Dulu teh kan si tempat ini teh kan lapang. Terus pada zaman dulunya banget teh apa ya? Istilahnya teh masih musim gerombolan gitu. Gerombolan Jepang. Gerombolan gitu. Nippon ya. Jadi ketika zaman dulu tuh itu sudah cerita dari emak juga gitu. Emak teh masa kecilnya tuh dia cewek, masa kecilnya tuh sempat mengalami zaman gerombolan itu sampai dia disembunyiin. Kalau zaman dulu tuh kalau orang-orang yang nggak punya basement atau nggak punya tempat persembunyian disembunyinya di goa anak perawan tuh. Emak teh mengalami hal itu sampai dia nggak diculik ya. Karena pasti pada zamannya diambil Jepang misalnya cewek-cewek yang masih di bawah umur kah atau gitu. Emak teh mengalami itu. Dan dulu katanya di sini pun sempat ada hal seperti itulah gitu. Maksudnya pertumpahan darah. Ya, dan katanya sih di sekitar sini. Entah mungkin di sini kah atau nggak jauh dari sini kah? Gitu. Itu sih yang waktu itu sempat dapat cerita dari Enak bahwa ada pembantaian lah istilahnya tadi dulunya tuh di sini teh
belum jadi ini karena kan ini dulunya lapangan ya, bukan dari udah jadi rumah gitu, tapi dari lapang yang kosong yang mungkin dulunya lapangan ini teh apa mungkin hutan mungkin tanah menuju gunung. bukit yang akhirnya ada kejadian pembentangan itu katanya. Jadi memang nggak cuma di sini aja akhirnya keung, bahkan mungkin di sekitar di daerah sini pun iya di daerah sini teh jadi hal yang keung lah, apa ya keung teh ya mencekam angker, angker ya. Mencekam. tidak hanya di rumah ini, mungkin di jalan depannya ada kejadian apa, ada juga yang ngalamin apa, sampai akhirnya ya kayaknya sih di sekitar sini bisa jadi. Nah, kenapa Rik? Udah. Aku mau berbagi kesedihan. Ya kuat aku. Bisa aja. Terus tinggal jadi lemes ya guys. Dingin kan punggung aku. Takut sedih. Tahan nih. Boleh, penasaran. Aduh, pusing. Coba tuh bisa ada cerita, info-info. Ada yang nggak selamat juga ya Kang? Karena emang pas zaman itu teh ya lingkungan inilah, bisa kita bahas lingkungan ini, termasuk ada satu orang yang dulu tuh jadi ngejaga aku lah dari kecil. Dia juga sempat hampir dibawa sama Jepang. Dia cerita juga. Katanya kan. Nah, mana tuh? Iya. Hei. Nah, cerita yuk. Temen cerik, amun teu cerita, mau ada paling di mah kakak jadi sieun. Mau keburu nanya, mau keburu cerita di sini. Kena nyari tanaman. Terjauh balik mah sebenarnya, tidak bisa balik. Ada cerita tadi? Kumaha banget teh? Nggak apa? Yang apa? Nah jadi contoh, main arah paling mah arah yang teh perjuangan nanti kumaha? Bung, nyeri. Katanya. Kumaha eta teh? Dengan sorangan kan lobaannya. Saya mencari kebahagiaan kan enak banget sepeda tempatnya masih dipakai ke jelema.
terus ini patah terus juga bahala deui. Kumaha kayaknya dicarioskeun teh itu Ganggu mencari ganggu. kadang ceri nyen sieun Sih untuk ketung gitu. Ya, tapi da batur mau ge diusir mau dikumaha tapi orang ngeganggu. batur ge apal cerita kapungkur di dieu kumaha gitu. Apal kan. Ya sudah, ya. Ya. Ini lapar gak cuma makan. Bisa lapar Kasihan. Dari Tuh Jakarta. kan, ih, Lapar ya dia. males yang gitu-gitu. ada yang kamu lihat nggak? Bingung menceritakan. Dia Yang yang pertama. ngeliatin zaman dulunya gitu nggak? Enggak kak, cuman aku ngerasa babak belur. Awal sih pas masuk ngerasa dingin banget, ternyata dingin itu tuh lama-lama jadi takut. Dingin karena takut, ngerti nggak, kayak goosebump, kayak trauma gitu. Kayak aku tuh pengen bilang sama kalian, kok aku jadi takut banget nih, takut sesuatu terjadi sama diri aku, perasaannya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Itu mungkin perasaan yang Trauma itu ya. sosok Ida rasakan dulu ketika mungkin ketemu itu. Kamu pernah nggak sih ngerasa ketika Nggak enak. takut, Iya. terus kayak badan jadi dingin, terus kita pucat gitu kayak, wah ini pasti udah deh beres gua gitu kayak, udah deh gua pasti mati di Dalam sini. kondisi terancam, dalam kondisi tertekan. Deg-degan yang udah pasti Udah satu nyawa lawan udah- banyak soalnya. udah pasti mati sih gue gitu sih. Iya, Nah, itu yang aku rasain dirasain, kayak gitu. ketakutan kan. Cuman dia nggak kasih lihat. Semoga dia paham. Kita juga maksudnya nggak ngusir nggak apa sebenarnya ya. Tapi semoga dia paham karena kondisinya udah beda. Jangan takut jangan apa. Terus aku tanya tadi deketnya balik mah nggak bisa balik. Nggak ini, masih nggak rela. Sedih aja terus. Iya. Ya gimana mau rela diambil nyawa sama orang lain Dan gitu. susah kak, kayak udah lama aja kayak gitu. Iya. Nggak bisa kita cuma ngasih taunya kayak cuma 2 menit ya. Iya. Gue udah kayak gini puluhan tahun gitu. Dan dia nggak sendirian. Bayangkan itu. Jadi dia mungkin salah satunya gitu. Dan entah mungkin ada berapa orang yang punya perasaan yang sama yang ada di sekitar sini. Ada satu aja udah, aku ngerasa sih kayak ketakutannya gitu. Nyampe lah ya gitu. Iya, nyampe kayak pucet sampai kaki lemas, gemeter, dingin badan semua. Terus di belakang beneran kayak Dingin ya tadi kan tadi. ih dingin, tau ya dingin takut, dingin, iya mengerikan. Oke. Udah. Kita lanjut ke tim selanjutnya. Mungkin ada apa yang ada di atas sana. Yang di belakang. Yang di belakang. Karena kita kan cuma bertiga ya, informasinya kurang lengkap. Masih paruh. Bukannya kita nggak mau. Lagi nari ya. Iya. Kan pentingin nari ya. Dia lebih mentingin nari daripada Aneh banget. Aneh banget. ya, emang kan. Nari dulu dong. Kita juga nari kita. Oke guys. Tenang bisa aman-aman. Maaf ya maaf. Sepatu kamu juga. Enggak bukan.
Oke, jadi di bagian atas ini yang katanya jarang ditempati ya, karena banyak terjadi fenomena. Oh di sini, bagian sini. Ke sini kita. Dulu deh. Tapi barang-barangnya udah nggak ada, Nak. Seingat aku dulu tuh di sini penuh banget. Barang-barang antik kue. Jadi tadi Kakang pernah cerita katanya ada satu kamar yang dimana Ena atau Pak RT dan Kakang tuh merasakan kayak ada gempa di sini tempatnya. Dan Iko pernah ke sini? Ya ikut dulu beberapa kali nginep di sini. Banyak barang gitu awalnya. Banyak barang banget antik. Tapi memang barangnya apa aja sih? Ya kayak misalkan topi-topi zaman dulu, surat-surat, foto-foto, sampai yang paling aku suka sih topi tentara, helm tentara yang besi berat banget itu. Oh pernah dipakai itu? Oh itu di luar ya? Si kayak rumah bupayan. Kayak ada yang gini nih, sini. Dia gitu. Keluar dulu deh. Boleh. Kenapa? Kenapa? Lihat apa lu? Kemundur segala. Sebenarnya bagian luarnya tuh ya kecil sih, cuman genteng-genteng tetangga sebelahnya itu yang banyak padat dan banyak yang nangkring di atas. Kenaon sih ini? Masa teparugu? Heeh. Kita membingungkan tiba-tiba ada pintu di dua. Ini kamar mandi. Oke. Ya, kamar mandi. Ini masih sisa-sisa barang-barang Kakang bukan sih kok? Iya, sedikit nih. Sampai ranjang nggak tahu bekas siapa coba. Ini ranjang dia beli juga. Iya. Sotoy, bekas mama tuh. Iya kan bekas nggak tahu siapa karena juga. Aduh. Kalau luarnya. Jadi kayak kita naik ke atas tuh kayak terpojok, mereka terus keluar. Bertengger lah di atas atap rumah orang. Lu aja, cowok nih. Abi tekinya. Oh, Ayam ini itu. Anak itu tapi itu bisa. apa tuh cicing itu? Gus lila di dia. Tiraha. Wating. Ayo ulin gitu nanti bisa wae. Ngal ulin. Ka dia deui. Ka bawah deui gitu. Ayo mimitina cicing ka dia kumaha? Dititah ka dia teh? Meureun. Dititah ku saha? Sudah teuing mah. Pokoknya mah. Ya Allah. Cek nuturkeun saha? Tuh. Saya udah dia. Kan itu. Salengka dua lengka. Katilu. Nah, aing di dia deui. Karena cicing dina naon cing hanya heula. Tuh. Dina palabot teu. Teuing. Teuing kumaha Garep. Salengka dua lengka. Jual ka dia deui. Nah, di dia deui. Gitu. Dia lain nah. Ini barang siapa ya nak? Kenca kakak tuh di dia deui we. Mana cicing dina naon? Gak bisa indit kurang dipalitkeun.
Sok tunjukkeun nu mana. Tunjukkeun nu mana. Jadi bisa ulah. Ya dari talian gitu bisa. Oh, main nu nalian. Tuh, Nu mana? tuh. Nu kayunya, heuh. Mereka kalau buat tanggal 2-nya. Etanya. Lain eta. Nah, di situ. Hah? Aduh. Di nu mana? Sok tuduhkeun barang. Oh, di dia. Di mana? Sini. Ada barang nggak? Hijau mencerang gini. Hijau mencerang. Dulu eta di talian kusa. Bau maneh modul. Jadi di talian. Yang ini. Hejo, barangna hejo. Kayak di tangan heula barang mah, heuh. Mun kapanggih. Yang ini tadi. Jeung bawa balik tadi tuh ini. Itu mana kemarin? Tengku satu mana? Ini kalau heula. Bisa bingung kalau barangnya bodoh. Jadi ya gitu. Nyata atau nggak nyata ya, cuman kita sih ngelihat ya bahwa di setiap barang-barang tuh kadang ada yang menempati gitu, terlebih barang-barang yang kesannya udah lama, peninggalan seseorang gitu. Kadang ada yang menempel di situ, entah memang pada saat itu memang sengaja ditanam di situ, atau memang ada yang lewat terus merasa nyaman dengan barang itu. Biasanya barang-barang yang dipakai itu barang-barang yang terbuat dari alam sih, Neng. Kayak kayu, batu, itu biasanya mereka akan suka tuh ngeliatin itu. Si gayinya. Nih. Si emak ya mah. Sugan teh nu nombet teh ieu pek teh nu emangnya. Wah, ini tamat kuring. Betah, Mak. Rek betah aku mau hujan, dihujankeun, dipoyankeun. Tuh, nya bener rusaknya, Mak. Padahal mahnya menipake ya. Manfaat ya, Mak. Ada sanguna ya. Kalau pulang gitunya, Mak. Muka usaha naon oge. Wis. Payu. Kang. Geus ujang bawa we atuh. Ah, abi teu ngantos. Abi mah teu dagang. Bisi rek dagang atau naon. Tuh we kudu kumaha teh. Oh, teu kumaha asal dipake. Ada dikiekeun mah teu kenaon. Nya. Kolot kahujanan, kepanasan. Nya leres mah. Pangbejakeun lah. Kayak manawi anu periogeunnya. Rasa kanggo tapi entong kedah kuku mah. Kuring mah teu mentena naon, ngan dipake eta hungkul. Ah, saya nuhun. Kunti a. Ini teh ada sebuah penolakan juga sebenarnya yang kenapa kita di Riung ya. Kita sempat bahas yang di bawah dan beberapa kejadian sebelumnya yang pernah terjadi soal kirim-kirim. Dan ya di antara mereka ada yang sudah waspada. Orang kudu indit. Orang kudu indit. Berjaga-jaga takut diusir. Aturan kumaha tuh. Nih suatu Mun bisa mah apa sih? Ngaji cing wae di dieu. Anu nyarek itu. can geroan-geroan. Oh.
nungguan mangsa balik gitu. Soalnya pang bejakeun yang balik lah. Ini ada rek naon di dieu nya mesti puguhnya. Puguh neangan pagawean lainnya. Lain geus teu puguh geus eueuh. Ngerti urang. Oh, lain di pigawe kamari. Hei, No gering baki gering. No liar baki liar. No loba pikiran loba pikiran baki gelo. ditumpangan teh dulur urang euy. Besok atuh kita balik urang. Tuh, mana sudah tanggung jawab berarti nya. Oh. Bisa baliknya. Tak macam-macam bisi orang nuturkeun dirinya sih. Dulu orang kan tahu. Dulu kanan orang, kita orang putih. Kita masuk aja buat itu apa? Yuk. Awalnya kayak kunci biasa tuh, Iya, kenapa beda ya? tapi langsung aneh bentukannya. Alah. Kan ya enggak, biasanya kan ya cewek-cewek centil nongkrong gitu. Kenapa jadi gede banget, ah? Kenapa? Dan ketika dia berubah ya, yang dia rasain sama kita di sini langsung tipis bisa nih kalau padahal kumaha Ya kan ya? mau acan badai kumaha teu langsung sok we uningan nah Can beres, rek naon deui? Kabur dia ya? Tepugu aing ngobrol. Mungkin kalian bingung. Jadi yang barusan itu mungkin seniornya yang sebelumnya datang dan ngambek ke saya, dia bilang kenapa disuruh pergi, dia belum selesai, kamu harus tanggung jawab gitu lah. Kalau belum selesai mau ngapain lagi, ah? Siapa lagi yang mau diganggu? Tapi dia hari aja. Jadi saya Tarik bilang, lagi kok. hidup aku kerja keras Susah kenal. kok jadi bingung saya. Tarik deh kok. Tepugu kumaha dong teh. Tak kuring mah cerita. Tuh hayang nyaho. Rek dititah pisah ge teh hayang nyaho. Ngan geus salah. Jadi dia geus aya nu mawa, maneh ge dibawa sekalian. Nya. Tanggung jawab nya. Satria mah kudu tanggung jawab. Sakit badan. Ya, benar kerja keras. Aduh, ini teh kalau gini-gini teh beresiko jadi panjang. Iya, karena kan maksudnya aduh
Tapi udah gimana ngeganggu keluarga kita. Iya iya. Ini satu-satu nanti kita bereskan. Ya. Kayaknya sembari kita mau bereskan Ranginang dulu deh. Kita apa sih? Dulu. Iya, Ranginang. Kita agak sedikit khawatir sama tim Dorokdok yang ke atas ya, guys. Kasihan. Jadi Kasihan. kita bala bantuan mereka. Iya kan ini ada tuan rumah di sini. Oke. Kalian tandang. Iya. Home away. Oh, Nah, aku punya sesuatu yang baru. Tim Ranginang selalu punya sesuatu yang fresh. menjadikan hal yang biasa menjadi tidak biasa. Oke. Siap. Kita banget. Jadi hari ini waktu itu kan aku pernah bawa kamera digital yang pixelnya rendah tuh. Yang menangkap orbs ya. Iya, hanya orbs itu. Sekarang mau eksperimen lagi. Iya. Aduh, apaan nih? Jadi kemarin sempat kayak ngeliat-liat apa ya, pemburu hantu luar negeri gitulah. Mereka tuh pakai yang namanya untuk mendeteksi keadaan atau tempat itu ada penghuninya apa enggak, sesuatu segala macam. Mereka menggunakan EMF atau electromagnetic field meter. Oh. Nah, jadi ada beberapa orang yang percaya bahwa sosok-sosok seperti itu bisa terdeteksi dengan elektromagnetik gitu. Karena ada energi yang tidak bisa dijelaskan ya. Iya. Tidak bisa dirasakan oleh manusia biasa gitu. Ya, dan elektromagnetik sendiri kan adalah dia tuh bisa merambat tanpa apa ya, kalau media kalau nggak salah ya. Jadi bisa di gas, bisa di air, bisa di Udara gitu. Gelombang. iya, bisa di benda. Wah, pokoknya dia tuh bisa merambat tanpa ada media. Gitu. Oh, paham. Si gelombang elektromagnetik ini. Ya, biasanya kayak TV misalnya ya, atau radio, ya kan itu pemancar. Kan itu nggak ada apa-apa, cuman kita bisa nangkep si sinyal itu. Nah, menurut orang yang beberapa orang percaya bahwa kehadiran mereka itu energinya itu bisa ketangkap sama si pendeteksi elektromagnetik itu. Nggak percaya, ya maksudnya kalau secara langsung nggak dicobain ya nggak tahu ya. Perdana ini berarti. Perdana ya, Cobain. cobain ini guys. Kita cobain nih perdana ya. Namanya IMF. Oke. Kita nyalain. Itu artinya apa nih warna-warna? Nah, jadi ini hijau berarti ya normal. Jadi kalau misalnya dia ada pergerakan maju sampai warnanya orange atau merah, berarti si gelombang elektromagnetiknya tuh tinggi. Misalnya kita lagi nggak ada apa-apa di sini, misalnya lagi gini, terus tiba-tiba dia nyala, berarti ada satu energi atau gelombang yang ketangkap. Oke. Wow. Terus Coba. kita coba kemana? Ini, Coba. ini kan kamu kan pernah kolektor barang antik. Ini apa sih? Cermin sih sebenarnya, cermin yang kalau sejarah dan historinya juga nggak aku tahu, cuman ya lumayan lah. Berapa tahun kira-kira? Nggak terlalu tua, cuman ini memang barang yang saat ini tuh produksinya sudah tidak banyak gitu. Ini pengrajin tradisional gitu. Ya, puluhan tahun ada lah. Puluhan tahun ya? Iya. Coba ya. Si hijau. Iya guys. Gue deg-degan nih kalau. Nanti tiba-tiba berubah kan Ya kita kan biasa lari. kalau mediasi itu manggil yang agak jauh, tiba manggil. Maksudnya nggak lagi ada di sekitar kita gitu. Nanti ada. Berarti kalau kayak gini kan berarti ada, kalau tutut berarti lagi di sini dong. Iya gitu. dong. Iya takut ya. Atasan lagi tuh. Tengah. Oh, clean. Next. Takut ya. Oke, kita aman guys.
Kita maju. Ada barang yang lebih tua lagi nggak kan? Ada sih, ada 2 barang lagi yang Aduh. jadi barang koleksi banget gitu buat aku. Apa tuh? Jadi ada satu foto gitu, satu keluarga. Foto. Foto, beneran foto, bukan lukisan, bukan apa namanya, barang repro lah yang di foto lama yang di print lagi sekarang. Itu memang bahannya bahan lama, foto lama. Terus yang khas itu biasanya foto-foto atau lembaran foto zaman dulu tuh dia berbentuk oval, jadi frame itu harus oval gitu. Oke, ada di sini. Ada aku figuranya, cuman memang tidak berfigur oval, tapi kayak dia harus mendapat tempat yang layak. Aku Itu bisa ya? jawabkan dia. Oke. Kita coba sambil. Aduh. Wow. Jadi, Nah, waduh. Wah, Semakin kuat guys. Cucu. wih, ada apa ini? Kayaknya lagi ada yang duduk deh di sofa tua ini. Mending jangan dibuka buat kelihatan ya. takut ya. Oke, ini masih tuh, masih ada. Kelihatan kamera nggak? Kelihatan? Oh, udah nggak ada nih. Kon. Berpindah. Oh, Ya, melemah ya mungkin nanti. Ini juga jadi salah satu barang yang aku bisa sebut tua, karena aku dapat ini tuh dari gereja tua di Bandung. oh, oke. Coba. Jadi Oi. Oh, nih kerasa nih. Lihat, dia kuat banget. sedang lagi main kali atau ada bunyinya. Ini bisa kayak energinya juga nggak sih kak mendeteksi? Iya, bisa kayak si ini mungkin si media ini nyimpen satu. Sejarah, histori atau kenangan yang kuat itu. Iya, akhirnya merambat jadi gelombang. Oh, ini juga ada loh di piano ini. Keluarin kang. Ayo. Nah, ini lukisannya di atas ini ya. Hmm. Ya, ada lukisannya. Baik sih kang. Itu kenal kamu. Nggak kenal, Nggak kenal ya? Kita coba ke kita nggak tahu itu. lukisannya deh. Merinding gue. Bener, merinding guys. Coba ke yang bapak ada nggak? Ibu. Ada ya? Ah, Ah, kuat ya namanya. nah di sini kuat banget ya. Hilang lagi. Baik. Ri, 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 Cuma di Ri, Ri, ini ada di belakang kamu, Ri. Ri. Nempel dong. Iya, Ri, kamu lagi bawa apa? Udah, Udah cukup. cukup. Tapi make sense sih. Kayak misalkan dia apa berfungsi ketika menghadapi benda-benda yang memang punya berpotensi untuk Tensi, iya, iya, iya. Ah, tutup aja takut ah. apa sih? Iya. Masih berfungsi ya? Ini tuh sistemnya kayak apa sih Rik, yang pakai angin tuh? Oh, Iya, Tapi masih nyala. udah enggak. Oh, kayak motor. Ya kayak gitu. Ini berapa sih? lah kok tawar-menawar jadinya. Oh, Maksudnya harganya. lu dapatnya Oh, oke. barang mahal. Jadi ada satu gereja di Lembang juga. Mungkin kalian tahu gereja itulah. Makanya pasti orang-orang tahu salah satu gereja tua yang memang ada dari zaman Belanda. Biasanya beberapa tahun atau setahun sekali
dia tuh mengeluarkan barang-barang yang memang sudah tidak diperlukan di gereja itu. Kebetulan dia nggak mungkin ngeluarin barang itu lewat pintu depan. Nah, pintu belakangnya si gereja itu, karena itu sangat luas, di depan-depan banget sama rumah aku yang di satu lagi. Jadi kenal, bertetangga lah sama pengurusnya dan lain-lain orang dalamnya. Nawarin. Nah, dia ngasih cuma-cuma. Oh. Dia selalu gitu, sampai aku punya korek-korek kuningan, korek gas kuningan, dia punya kayak sampai jemuran-jemuran zaman Belanda yang terbuat dari kayu jati aja dia kasih-kasihin ke orang-orang. Salah satu bentuk amal sebenarnya ya, maksudnya ketika sudah tidak digunakan. Tapi aku ya merasa beruntung memilikinya. Kalau foto ini, kamu dapet di mana? Kalau foto ini dapatnya itu ada satu koper yang kembali lagi ya, balik lagi ke hal yang paling aku suka. Ada satu koper yang memang nggak bisa aku buka. Aku bongkar paksa. Ketika dibuka ada beberapa perintilan dalamnya kayak parfum, kayak buat kuku zaman dulu, ada koran-koran, berkas-berkas koran-koran yang digunting menceritakan atau memberitakan presiden kita pada masa itu. Terus ada satu gulungan kertas ini bisa aku buka. Siapa ini ya? Aku nggak tahu. Tapi kalau lihat dari fotonya, oke, dia bukan orang biasa pasti. Iya. Karena nggak semua orang bisa foto studio atau foto Mewah ya, berkonsep mewah. Ini cukup mewah. Anaknya juga kayaknya bersekolah di sekolah yang lumayan Karena elit seragamnya ya. pada zamannya. Kayak ya bedanya kayak Kalau nggak salah kalau foto zaman dulu tuh Zaman dulu. waktunya 1 menit gitu ya. Namanya Harus diam nggak gerak, makanya orang-orang zaman dulu fotonya nggak senyum karena mereka capek kalau untuk senyum 1 menit kayak makanya diam. kayak bete gitu ya. Karena nunggu panas itu. Nah pertanyaannya, apakah di dalam benda-benda ini ada yang waste? Hah? Ada yang tinggal? Ada yang tinggal apa kira-kira kan? Kalau aku Kamu pernah menyadari mencoba si mencari benda apa? ini, Iya. tahu aku ada. Karena punya apa ya? Ada sosok yang kuat lah, yang aku lihat. Jadi dia ada di benda ini. Nggak bisa Memang lepas ya kuat. walaupun dia udah pindah Iya, tempat. itu kuat banget. Walaupun nggak jahil, dia nggak jahil, Iya. cuman aku tahu. Tuh. Ya, Iya. ceritakan. Ini didiamin gitu kan dia. Kita muncul, ngomongin nih. ketika muncul dia akan Bereaksi. Tapi kakang pernah lihat nggak sosoknya apa? Pernah lihat. apa kan? Ya, Jadi yang aku tangkap tuh ini benda ini tuh bukan punya orang yang menunggu ini sebenarnya, cuman kayak dia punya pandangan tersendiri gitu. Kayak bisa jadi dia yang memberi barang. Soalnya kalau lihat dari ukurannya ini tuh bukan untuk orang dewasa sih. Putra kecil ya kayaknya. oke. Adek kamu di sini dek. Ih, assalamualaikum. Dek. Bisa lagu Ibu Kata Kartini nggak dek? Paling gampang. Enggak kak, Baso, bisanya gitu. bal-bale bal-bal. Sorry guys. Sorry. Dek. Hai. Halo. Kita ngomong. Oh gitu. Hai. Halo. Nggak ada. Coba kalau kita main-main. Besok ya. Jadi nggak jalan nih. Mau ikut lah. Pengen minta dibenerin sama Kakang. Hah? Oh, Jangan dong. Pengen dibenerin ya, biar bisa nyala, bisa main piano ya. Kamu ingin ini dibenerin, apa ya mas? Kamu ingin ini diperbaiki. Agar bisa bermain lagi. marah lo kak.
Halo. Jangan sentuh. Iya, maaf. Tidak marah kan? Tidak marah. Saya hanya mencoba apa ini masih berfungsi. Kenapa kita tidak boleh sentuh? Ini milik kamu. Kamu tidak suka orang lain pakai. Kemanapun benda ini pergi, kamu akan ikuti. Kenapa? Hanya ini yang tersisa. Banyak cerita dengan benda ini. Iya. Kamu dapat dari mana benda ini? Siapa yang memberi? Siapa yang memberinya? Orang tua. Mama, papa. Kamu pandai bermain benda ini? Tidak bisa. Hanya ini saja yang tersisa. Apa kamu senang pindah Di sini. ke sini? Tidak. Rasa bersama benda ini. Kenapa Oh, katanya? dimanapun asal barengan ada ini, benda ini iya. tidak jadi masalah. Oke. Hmm. Boleh tahu nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Ya? Bena. Bella. Bena. Bena. Bisa lebih jelas? Bisa lebih jelas lagi. Brenda. 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 Oke. Terima kasih Brenda. Pak, saya yakin, kita yakin kamu hanya ingin menjaga benda ini. Meskipun sudah tidak bersuara lagi, kamu masih sayang benda ini dan akan selalu bersama kamu. Tidak apa-apa, kamu di sini saja. Ya, Terima kasih informasinya, Brenda. terima kasih. Oke. Kenapa? Ayo guys. Bisa. Brenda. Jangan. Ya, seperti kurcaci. Ya. Yang kalian ajak bicara tadi perempuan, Brenda. tapi dia bukan anak-anak, dia Brenda tinggi. mukanya tuh Yang tadi kita bilang kan, maksudnya yang punya ini anak kecil. Cuman yang ngejaga ini bukan anak kecil, tapi dia gitu ngomongnya. kamu takut? Tidak takut tapi jelek sekali. Oke. Tapi Hansen takut. Ya, pasti Hansen takut. Kami tidak pernah lihat
Ya, dia tidak tinggi. Kamu mau bicara dengan? Tidak perlu. Oh tidak, ya sudah. Tidak perlu. Saya cuma kasih tahu kamu. Ya. Jangan terlalu percaya. Apa yang dia bilang? Thank you, Elsa. Dia bukan anak kecil. Ya. Bukan seperti kamu ya. Umurnya sudah tua. Ya. Oh iya, saya tahu. Siapa itu? Kenapa harus ke tempat ini? Ini rumah keluarga kami. Seperti rumah, Ya. seperti tempat hantu. Jangan gitu. Kamu dengar banyak cerita di sini. Saya tidak tahu cerita apa. Cerita hantu. Iya, pasti. Karena ada perempuan jelek, Ya. tapi tinggi sekali. Ya, tadi kami sudah bertemu. Lalu ada hanya kepala perempuan. Ya. Ini seperti rumah itu. Ya, kepala perempuan, tapi bisa kesana kesini, kesana kesini. Kepalanya terbang. Naik, tidak terbang, tapi seperti bola. Ya, kamu belum lihat enggak? Sana, Ya. ya, Ya. ya. Tadi Nisa takut. Dia takut semua. Oke. Dia terlihat berani, tapi coba saja lihat kepala bola itu. Dia pasti tidak bisa tidur. Ya. Kamu jangan terlalu lama di sini. Angga, Ya. si perempuan tua itu marah. Ya. Kamu jangan terlalu lama di sini ya. Tapi saya tidak bisa pergi tanpa Angga. Iya ya, nanti kamu tunggu di rumah. Tidak bisa, Ya. Ya sudah. Nanti dia marah. jangan jauh-jauh dari saya ya. Belum guys. Tes dulu. Kenapa jadi di shoot? Ini kan cuma ngobrol doang sama Angga kayak. Sekalian lah ini pada heboh kan lokasi tidak jauh. Jadi sih, iya. Aku sih, ya kelihatannya gitu apa ya? Kupikir sakit sih Neng awalnya. Jadi ketika kalian ngobrol di situ sama salah satu sosok yang ada di alat musik itu, si El datang terus dia bilang, kamu jangan lihat dia, itu bukan anak kecil, lihat mukanya tua sekali, badan kecil, jangan ajak bicara dia. Tapi tadi informasi dari N ada kepala Iya, menggelinding di situ guys. yang di ujung tadi dia duduk. Masih. Aku pernah di sini. Kamu pernah? Kenapa? Pernah. Karena kan kosong. Dulu mah barang-barang tuh pernah di display itu banyak usah. Dirapi lah. Kamar itu teh pakai ranjang di luar, ranjang besi. Jadul, lemari jadul. Pernah apa ya? Erup-erup sih sering. Erup-erup teh. Atau ketindihan ya? Heeh. Sama yang pernah ada yang cici-cici kasur teh tuh. Oh gitu-gitu kasurnya. Kasur besi teh. Jadi ini tempat yang cocok buat uji nyali ya? Oh, Cocok itu. Iya. Kalau nggak antara ini sama yang ini ya, yang tadi, yang gempa itu. Itu sih. Ini Kepala. Iya, terus udah kayak apa ya? Kamarnya kosong nih, nggak ditempatin. Di tengahnya ada akuarium. Iya. Kalian tuh kayak ngasih space Iya. buat
sesuatu diam di situ dikasih mainan. Dikasih mainan. Mainan ya, Karena kan kalau kita tahu biasanya kalau di rumah ada kolam, Iya. ada kura-kura, ada mainan apa, ada ikan. Mereka yang datang ke rumah tuh ini katanya sih yang tadinya mau ganggu orang rumah jadinya ke distract. Terus kayak tuyul juga Iya, katanya. Supaya nggak jadi nyuri, jadi mainin kura-kuranya atau ikan. Nah, di sini ada akuarium, ada ikannya. Cocok banget Pusat, buat menampung. Ya, dulu kan kita pernah bikin aquascape tuh. Bikin akuarium. Oh iya, akuarium di kamar itu ya. Di kamar awalnya. Terus disimpan di sebelah tempat tidur karena biar mau tidur ngelihat itu. Cuma malah banyaknya mimpi buruk sama didentengin sama Kunti kan. Asli, terus dipindahin ke luar. Dipindahin ke ruang tengah. Waktu itu belum ada Ari ya. Dipindahin ke ruang tengah. Terus satu persatu ikannya pada mati kan. Kayak ini kayaknya bukan apa ya, bukan fenomena ikan karena air kotor apa, ini mah emang ada yang mainin gitu ke situ. Jadi Iya, ini syarat banget itu siapa. ya udah berarti ini cocok buat uji nyali ya. Jadi yang akan uji nyali malam ini adalah ini orang terdekat saya yang ikut terus sama saya dari dulu banget sampai sekarang, jadi tahu banget lah dari zaman belum berkerudung masih ngeband dan segala macem. Nah, tapi dia nggak pernah uji nyali gitu ya. Oh, dari Dan 3 orangnya tahun penakut banget. Risa 3 tahun ini. Risa ada, dia ada di belakang terus. Makanya sekarang tahu rasa. Emang sengaja nggak dikasih tahu bakal uji nyali, surprise gitu di sini. Cuman saya takut dia pingsan sih. Jadi didampingi sama sahabat kita juga. Namanya Anjar. Ya, berdua dong pisan. Jadi 2 orang ini penakut banget. Kita lihat apa yang mereka rasakan di kamar ini. Seperti ini. Oke, tapi akuariumnya harus dimatiin ya. Ya, harus. Oke. Iya. Mungkin tim BTS bisa liatin dulu sama teman-teman di rumah gimana kondisi kamar ini. Oke. Oke. Kadang ketika seseorang terdesak di dalam sebuah ketakutan, disitulah jati diri sebenarnya orang tersebut akan terlihat. Dan malam hari ini kita akan buktikan bahwa ketakutan adalah sebuah sumber kekuatan lain yang bisa mencari tahu siapa diri kita sebenarnya. Di sebuah kamar yang berhadapan langsung dengan leuweung alias hutan, forest, yang konon pernah terjadi pembantaian juga. Kalau N tadi sempat berkata dan menunjuk ke arah kamar ini, banyak sekali kepala perempuan. Berarti mungkin kalian sudah bisa mencerna ya apa yang akan saya sampaikan. Dan sekarang kita akan panggilkan serta uji nyali kita malam hari ini, Yuyun dan Anjar.
Aduh. Kenapa ini Pak tarik-tarik? Yuyun, 3 tahun selama Jurnarisa ini ada, kamu selalu ikut syuting, bantuin teman-teman juga, selalu bantuin Risa juga. Nah, malam hari ini kamu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ojek, disuruh ujinya. Apa perasaan kamu gitu? Tegang. Ya udah, saya langsung jelaskan aja di ruangan ini. Sudah ada beberapa kamera di sana. Kalian hanya di sekitar ruangan di sini saja ya. Di sebelah sini ya, sama Kalau barudak. Nah, barudak biasa udah jemput. Barudak saya udah nunggu di depan ya. Nanti saya harus langsung cabut. Nah, kalian nanti sebelah sini, ngadepnya ke sini. Ya, jadi kalian bisa jalan-jalan di sekitar sini aja, jangan terlalu maju ke depan sini. Terus kalau ada apa-apa, jangan lari. Oh boleh keluar juga. Boleh keluar loh. Wah seru sekali. Di luar ada piano tua yang ditempati sama Brenda. Ya, tadi kita udah. Ini lukisan yang tadi keluarga yang ada di luar udah dipindahin ke dalam. Siapa tahu keluarganya pengen tidur di kamar. Oh di luar terus kan capek berdiri. Terus ada lukisan perempuan cantik dan di belakangnya harimau yang kayaknya ada something sih. Ini juga pengen ikut nimbrung sih sekarang. Jadi di kamar ini ya kalian kayak pajamas party lah sama Yurik ya. Boleh boleh duduk, boleh santai. Tapi apa yang kamu rasakan boleh kamu ceritain atau kamu mau tahan buat nanti diceritainnya nggak apa-apa. Asal jangan lari, jangan terlalu panik. Kalau udah nggak kuat atau apa ya tinggal tepuk tangan lah. Nanti kita bawa kue keluar. Happy birthday to you gitu. Oke? Siap? Siap. Apakah mereka akan siap dan menyelesaikan ujinya kita di Jurnarisa? Setelah pesan-pesan berikut. Karena aku merinding. Diam. Gak usah ngomong. Kayak mau ke depannya. Baru juga bentar. Yuk, ayo. Pelan-pelan kayak. Di lawang pantu aja yuk. Jar, diam, hai kamu. Kayak mendingan masuk deh. Ih. Di sebelah sana ih. Mendingan Tapi mendingan perbatasan gini. Iya mendingan di sini. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kiri. Kayak jangan lihat ke kiri beneran. Jangan lihat ke kiri. Siapa? Kayak apa itu? Itu yang di bawah. Gemeteran. Asli. Kamu makin dalam ya? Aku
Di yang kiri itu. Di yang kiri Kayun. Jangan dilihatin. Allahumma sholli Jangan dilihatin. Jangan dilihatin. Yang kamera ujung jangan dilihatin. Allahumma sholli. Kayun merinding nggak? Aku lemas, aku gemeteran. Aku berat pundak ini lukisan. Jangan dilihatin, jangan dilihatin. Gila. Udahan yuk. Hah? Udahan yuk. Hah? Kayun, jangan dilihatin, jangan dilihatin. Yuk, udahan yuk. Mau kesana. Kayun bunyi apa? Ya, Kayun bunyi apa? Kayun itu di lemari. Kayun sini. Kayun bunyi lemari. Jangan gitu Kayun. Kayun. Nggak mau. Tuh aku pipisin dikit. Kayun jangan ketawa gitu ya, aku takut nih. Kayun nih. Ya udah tuh cepet. Iya gimana? Udah. Ya Kayun aja ke perut. Ya. Kayun apa itu Kayun ya Allah? Kita udahan nih. Coba tuh kamu keprok Aku udah lemes banget. Udah keringet dingin. Allahu Akbar. Oke, gimana? Gimana apanya tuh? Gimana, Beb? Keringetan apa sekarang? Masih deg-degan. Apa yang terjadi? Tadi tuh di kamar yang ada kasur kan, kayak ada yang gedor ya Kayun ya. Terus teteh ngegeser sebelah kiri, kayak ada yang jalan. Tahu Kayun sampai pipis katanya. Dibuka-buka. Serius nih, pantesan. Banget. Gila ih. Mantap. Kalau bati. Tapi mau uji nyali lagi nggak? Enggak. Mohon maaf. Lemes sih sumpah deh. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang rajin ikut sama Jona Risa kalau kita lagi syuting. Ikut terus, tapi nangkring di luar terus. Makanya dikasih kesempatan untuk merasakan. Tadi Dimas sempat cerita di situ ada apa aja? Iya, sempat. Di situ ada Brenda. Oke, sama yang kayak bola itu diceritain. Karena kan, diceritain ya, yang kepala itu. Yang kerasa takut mah yang di sebelah kiri ya, Jar ya? Hawa-hawanya sih nggak enak banget di situ. Pojok kiri. Ya, Pojok kiri. Iya, itu kan yang... Terus saking takutnya kirain aku. Yang dekat kasur yang tadi. Ceritain apa? Iya, saking takutnya kita berdua terus ini pegangan apa? Pintu menjeblak gitu. Kita bilang, jadi bebas anak keluar. Oh, itu yang teriak. Kayak ada yang jalan sih. Terus udaranya panas dingin, jadi di dalam kamar panas, di luar agak dingin gitu. Terus apa ada yang lemari itu apa? Ada yang gedor-gedor, kan ada kayak kasur, ada lemari kecil kan, nggak tahu sih, kayak lemari kecil kan. Duk gitu. Nah, itu awalnya gogorowokan pindah ke kiri malah serem. Jadi di tengah-tengah pintu kita. Antara kanan kiri. Kirain ganjel pintunya kita tuh. Memang cocok sih ganjel pintu. Udah. Ya udah. Dimas ada yang mau diceritain atau ada yang digambarkan? Ini sih mungkin nggak terlalu mirip ya sama yang tadi muncul, cuman ya mewakili lah mungkin si anak kecil yang tidak seperti anak kecil itu, jadi bentukannya teh nggak siu-siu. ya
Mirip mungkin dia Yang teh. jalan Tapi mukanya gitu. Tua mukanya tuh. Tapi badannya Kecil. Kerdil. ya itu kali om main-mainin itu kan lemarinya di bawah. Iya. Si Eta. Tapi lukisannya sih serem bisa nih. Yang mana yang Dua-duanya. dua-duanya. yang satu foto, yang satu lukisan. Iya, yang lukisan itu Oh, yang lukisan cewek? suka berubah-berubah matanya. Oh gitu kira-kira. Judes gitu. Tuh. Oh, belum kenal kali. Kalau udah kenal mah baik. Jago si Gena mah yang uji nyali deui. Enggak, mohon maaf ini pertama dan terakhir. Mohon maaf. Salam-salam. Ya memang perlu apa ya? Beberapa kali ya kita minta mereka untuk uji nyali, akhirnya terpaksa gitu daripada di kuburan katanya gitu kan. Oke, tapi kita kan dari tadi udah dapat info karena kan sebelumnya memang kita bisa dibilang jarang ya kesini. Kalau Kakang gimana sebagai cucu langsung? Cucu langsung. Tah, tong meuli barang-barang nu teu pararugus ya teh. Tah, jadi si Brenda aya nu di luar. Untuk akhirnya masih dijualan. Ya, jadi ya kalau memang tidak ada fungsinya gitu ya. Ya oke lah kalau untuk estetik dan lain-lain, tapi kalau hanya didiamkan, tidak dipelihara, ya lebih baik dipindah tangankan atau mungkin dijual atau ya udah dikasihin aja supaya rumahnya terasa nyaman. Oke, kalau begitu terima kasih yang udah nonton Junarisa malam ini. Terima kasih juga buat Yuyun dan Anjar yang mau berpartisipasi uji nyali malam ini. Ya udah kalau begitu Junarisanya pamit, yang bagus-bagusnya diambil, yang jelek-jeleknya disingkirkan. Jelek-jelek disingkirkan sana. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, komen, And like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.